Ruang Kuliah menjawab pertanyaan seputar pendidikan agama Islam, Islam Ulil Albab, dan Islam Rahmatan Lil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ala wala haula wala quwwata illa billah amma ba'd. Sahabat Yunisia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini di siang ini kita akan mengkaji terkait tentang sejarah dinamika pemikiran Islam, khususnya terkait tentang intelektual Muslim. Ya, kita kalau berbicara tentang intelektual Muslim, pertama kata intelektual ya itu berarti orang cerdik, pandai atau orang cerdas. Kalau kita lihat di KBBI itu artinya cendekiawan. Ya. Adapun Muslim sendiri adalah orang yang Islam atau orang yang menganut agama Islam. Nah, Islam artinya tunduk atau taat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga intelektual Muslim itu bisa diartikan orang yang memiliki keilmuan, orang yang memiliki kecerdasan untuk ia tundukkan, untuk ia taatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini makanya ada kaitan ilmu dan keislaman ya, dan Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan dia itu cendekiawan Muslim atau dikatakan sebagai intelektual Muslim ketika ilmunya ia gunakan, ia arahkan untuk senantiasa mentaati Allah. Gitu. Nah, kalau ada intelektual Muslim kok nggak taat kepada Allah, berarti bukan intelektual Muslim. Itu mungkin intelektual tapi bukan Muslim. Nah, karena ketika dinisbahkan kepada Muslim, maka ada kaitannya dengan tunduk, pasrah, taat kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah misal di dalam Al-Qur'an terkait intelektual Muslim itu disebutkan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah orang-orang yang alim, orang-orang yang intelektual, orang-orang yang cerdas. Dalam arti kecerdasannya ini menumbuhkan untuk takut kepada Allah. Nah, ini intelektual Muslim. Nah, kita berbicara tentang intelektual Muslim berarti kita perlu meneladani Rasulullah karena beliau adalah pemimpin kita, pemimpin Muslim, awwaluhum wa akhiruhum ya, terutama dalam intelektual. Nah, kenapa? Karena coba kita lihat misal era sebelum diutus oleh Rasulullah SAW, sebelum diutusnya Rasulullah Muhammad SAW, itu disebut era jahiliyah. Era ketika manusia tidak mengedepankan ilmu. Ya. Ketika manusia itu berbuat hanya sekedar sesuai nafsunya. Ya. Sehingga apa? Yang kuat menindas yang lemah. Tidak ada aturan. Ya. Tetapi ketika Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di era tersebut, era kejahiliahan atau era kegelapan. Nah, ini beliau kemudian diberikan wahyu yang pertama adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi bacalah. Kenapa baca? Nah, inilah yang menarik bahwa wahyu pertama terkait tentang membaca ini ternyata mampu membangkitkan orang-orang yang tadinya dalam era jahiliyah kegelapan menjadi para penguasa peradaban. Jadi dengan Iqra ini mampu membangkitkan orang-orang yang tadinya jauh dari peradaban, bahkan ya nggak tersentuh peradaban. Bahkan dalam Al-Quran dikatakan ya rihlatas syita'i was-shaif. Jadi mereka itu ya katakanlah orang-orang Arab jahiliyah saat itu hanya bisa berdagang ya, ke Syam ya, ke Yaman ya. Atau juga ya kegiatan mereka angon wedhus atau menggembala kambing ya, onta
ya, hewan ternak seperti itu. Hanya basatoh, itu sangat sederhana. Nah, tetapi setelah Rasulullah diberikan wahyu 13 tahun di Mekah, kemudian 10 tahun di Madinah, ini ternyata mampu menjadikan orang-orang yang tadinya tidak memiliki intelektual, tidak memiliki peradaban, mampu merubah menjadi orang-orang yang berintelektual, orang-orang yang beradab, dan orang-orang yang berperadaban. Nah, inilah yang kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam surat Al-Jumu'ah, ya. Ayat kedua, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayati." Jadi dialah Allah yang telah mengutus di dalam ummi. Jadi ummi itu orang-orang yang tidak memiliki peradaban, ya. Orang yang tidak bisa membaca. Biasanya kan dia itu orang yang keterbelakangan. Orang yang keterbelakangan berarti adalah orang-orang yang tidak memiliki peradaban. Rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Ya, kemudian Allah mengutus Rasul. Nah, kita lihat setelah Rasulullah mengajarkan kepada mereka yatlu 'alaihim ayatihi, ayat-ayat Allah. Ini yang kemudian menjadi bara api yang kemudian mampu melahirkan intelektual muslim, ya, yang kemudian mampu menguasai peradaban, bahkan mampu menjadi penguasa peradaban dunia saat itu. Nah, contohnya misal ketika di Madinah, ya, Rasulullah SAW mengkader para intelektual. Maka kita lihat dari kader-kaderan Rasulullah atau pendidikan yang dibentuk oleh Rasulullah. Rasulullah mampu mengeluarkan sifat-sifat terbaik yang dimiliki oleh para sahabat, ya. Ini misal Rasulullah mampu membentuk Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib menjadi seorang pemimpin yang hebat, ya. Juga lahir para ekonom, misal ada Utsman bin Affan, itu juga ahli ekonomi yang luar biasa. Kemudian Abdurrahman bin Auf, yang tadinya ekonomi di Madinah dikuasai oleh orang-orang Yahudi, dengan adanya Abdurrahman bin Auf yang dituntun oleh Rasulullah, ini mampu menjadi penguasa ekonomi di Madinah, ya. Begitu juga ada yang ahli strategi, para jenderal, misal Khalid bin Walid, ya, ada juga, ya, Mus'ab bin Umair, ini ahli duta Rasulullah SAW. Juga ada yang ahli mengajar, misal Abu Hurairah, ada Sayyidah Aisyah, istri Rasulullah SAW. Dalam arti di madrasah Rasulullah mampu membentuk intelektual muslim yang sesuai dengan kapasitas atau kualitas mereka, sehingga Arab yang tadinya tidak memiliki peradaban mampu menjadi pemimpin peradaban dan penguasa peradaban. Nah, inilah yang kemudian dilanjutkan di era-era berikutnya, ya, terutama di era Daulah Abbasiyah. Nah, jadi makna Iqra ini dilanjutkan oleh para penguasa muslim saat itu, ya. Yang tadinya dari Damaskus, dari Madinah, kemudian ke Kufah, kemudian ke Damaskus, kemudian ke Irak, ya, di Irak, di Baghdad. Nah, hal ini kemudian tersalurkan, jadi untuk terus menjaga eksistensi intelektual muslim, para penguasa saat itu yang dipelopori oleh Abu Abbas As-Saffah, kemudian dilanjutkan oleh saudaranya Ja'far Al-Mansur, ya, ini suka dengan pengetahuan, jadi membaca. Maka dia kumpulkan, ya, koleksi-koleksi buku dari berbagai daerah, dari berbagai negara. Nah, dari koleksi tersebut kemudian sesudah Abu Ja'far Al-Mansur diganti oleh Khalifah atau Amirul Mukminin Harun Ar-Rasyid, ini yang kemudian dijadikan sebuah perpustakaan terbuka,
ya saat itu. Ini semakin ini dan semakin berkembang itu ketika masanya Al-Ma'mun putra Harun Ar-Rasyid. Nah ini yang kemudian didirikanlah Baitul Hikmah, sehingga orang-orang Abbasiyah itu menjadi orang-orang yang suka baca, katakanlah gila baca. Tradisi membaca, tradisi menulis, riset, ya, tradisi menerjemahkan saat itu sangat luar biasa. Dan ini kita lihat dorongan pemerintah saat itu juga sangat luar biasa dalam melahirkan intelektual muslim. Bahkan katakanlah remunerasi pemerintah saat itu buku, ya, bobot buku itu akan dinilai dengan bobot emas. Jadi misal kalau bobotnya 1 kilo, maka dia penulis buku itu akan mendapatkan emas 1 kilo. Ini saking kayanya negara saat itu, dan juga saking makmurnya, dan juga saking pedulinya pemerintah terhadap ilmu dan ilmuwan atau intelektual. Maka kita lihat banyak sekali intelektual muslim yang saat itu mampu merumuskan ilmu-ilmu, ya, dalam berbagai keilmuan. Misal ada ilmu fikih, ya, ditulis oleh Imam Syafi'i, ilmu fikih dan usul fikihnya ditulis oleh Imam Syafi'i. Ada dalam kitabnya Ar-Risalah, kemudian ada Al-Um gitu. Juga ilmu perpajakan, ada yang nulis dengan namanya Al-Kharaj yang ditulis oleh Imam Abu Yusuf. Ini adalah muridnya Imam Abu Hanifah, ya. Juga terkait tentang ilmu hadis dan hadis, misal ada Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari, juga muridnya dalam Sahih Muslim, Sahih Ibnu Majah, Sahih Tirmidzi, dan lain-lainnya. Begitu juga dalam masalah ilmu-ilmu lainnya, ada ilmu astronomi, ilmu hisab atau matematika, ilmu pengobatan, itu sangat berkembang sekali dalam era Abbasiyah. Makanya hal menarik juga di Abbasiyah itu, salah satu catatan yang sampai saat ini masih ada adalah ilmu terkait tentang petualang. Jadi ada namanya Sulaiman At-Tajir As-Sayrafi. Ini mencatatkan petualangannya dari Arab, ya, katakanlah dari Abbasiyah, dari Irak, ini sampai ke Indonesia. Nah, buku itu sampai saat ini masih ada dan masih tercetak. Itu namanya adalah kitab Ajaibud Dunya. Ini Ajaibud Dunya, keajaiban dunia, yang ditulis oleh As-Sayrafi. As-Sayrafi ini hidup pada masa 250 Hijriah atau sekitar tahun 800-an, ya, era-era Abbasiyah atau era-eranya Imam Bukhari, Imam Muslim, dan juga Imam Ahmad. Nah, intinya apa? Bahwa selama umat Islam itu mau terus berpikir, nah, berpikir itu sandarannya apa? Buku, membaca. Nah, selama mau Iqra ini, maka proses melahirkan intelektual muslim itu akan terus eksis. Tetapi ketika nggak mau membaca, nah ini maka umat Islam akan ketinggalan. Nah, ya bisa kita lihat misal di era saat ini, ya, bagaimana ketika dilihat katakanlah negara-negara muslim kok sekarang ketinggalan daripada negara-negara barat. Salah satu alasan utamanya adalah karena ketinggalan mereka atau kita itu ketinggalan dalam hal membaca, malas membaca. Nah, sehingga inilah yang kemudian kita ketinggalan dalam segala hal, baik dalam urusan ilmu agama atau juga ilmu saintif, ya, sains. Dalam arti kalau mau kembali lagi ke masa kejayaan, maka kuncinya menjadi seorang intelektual muslim yaitu adalah dengan membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Membaca, ya, dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Nah, sehingga dengan membaca, riset, ya, katakan kalau saat sekarang itu publikasi, ya, mau belajar dari yang lain, studi banding, maka dari situ kita akan mampu maju, mampu berkembang. Ya, dari berkembang itulah
kita tadi ketika dinisbahkan kepada seorang muslim, maka bagaimana ilmu kita kerahkan, kita salurkan untuk bisa memberi manfaat kepada orang lain. Memberi manfaat kepada orang lain, ya katakanlah mulai dari keluarga kita, masyarakat kita, bangsa kita, dan seluruh umat Islam dengan satu tujuan, itu untuk ibadah kepada Allah. Nah, ketika itu yang difikirkan oleh setiap intelektual, maka intelektual muslim, maka ilmunya itu akan bermanfaat. Ya. Ilmunya itu akan bermanfaat di dunia, dan di akhirat juga akan menjadi amal jariyah atau sedekah jariyah, ilmun yun tafa'u bihi. Nah, ini. Makanya misal tetapi sebaliknya ketika ilmunya ini justru membawa mudarat, maka diragukan kalau dirinya itu sebagai intelektual muslim. Maka setidaknya kuncinya adalah baca, dan niatkan untuk lillahi ta'ala. Baik, mungkin itu kajian kita pada hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Kuliah menjawab pertanyaan seputar pendidikan agama Islam, Islam Ulil Albab, dan Islam Rahmatan Lil Alamin. Ruang Kuliah, persembahan dari Radio Dakwah Unisia, suara kebaikan, inspirasi kehidupan.